Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Ibu dosen Dr. Hajah Nusur Hantimah Sibake, semoga sehat selalu. Pada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa pasca sarjana S2 PGMI yang berkenan saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang teori dalam sejarah peradaban Islam. Langsung saja kita pada pertama tentang pendahuluan. Dengan mengkaji sejarah peradaban Islam, kita akan memperoleh informasi tentang orientasi peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari perkembangan, kemajuan, kemunduran, kebangkitan kembali agama Islam. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, diharapkan seseorang dapat memiliki kemauan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan peradaban Islam dan dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini, serta dapat menunjukkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Yang berikutnya, pada makalah ini, rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan sejarah peradaban Islam. Yang kedua, apa urgensi manfaat mempelajari Islam. Yang ketiga, bagaimana perkembangan sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk memahami sejarah peradaban Islam. Yang kedua, untuk memahami urgensi atau manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, diharapkan kita juga bisa memahami perkembangan sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, teman-teman semuanya, kita langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama terkait dengan pengertian sejarah peradaban Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata sejarah lebih dekat dengan bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari historia, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis, historia. Bahasa Italia, story. Bahasa Jerman, Geschichte, yang berarti yang terjadi. Dan bahasa Belanda dikenal dengan Geschiedenis. Peradaban adalah segala tindakan atau tingkah laku seseorang atau orang lain terhadap perkembangan, sehingga ia memiliki tabiat beradab dan pengendalian diri terhadap dirinya sendiri untuk kemajuan lahir dan batin, yang mencakup sikap sopan dan santun dan budi pekerti dan dalam bahasa yang baik. Sedangkan pengertian peradaban Islam yaitu lebih diartikan sebagai peradaban kaum muslimin. Tetapi jika atribut Islam terdapat pencapaian titik bulatkan pada Islam sebagai agama yang dominan pada masa itu. Peradaban Islam ialah tauhid yang memberikan identitas yang mengikat semua bagian-bagian sehingga menjadikan mereka suatu badan yang integral. Secara singkat, bahwasanya peradaban Islam dapat dipahami. Yang pertama adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu sejak zaman kelahiran Islam sampai dengan masa sekarang. Yang kedua, yang namanya peradaban Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik dari segi ide, pemikiran, konsepsi, intuisi, dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Selanjutnya, apa manfaat atau urgensi dari mempelajari sejarah peradaban Islam? Yang pertama, manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam yaitu satu, kegunaan edukatif. Kegunaan sejarah yang berguna sebagai inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Kegunaan inspiratif yaitu kegunaan sejarah yang sebagai inspirasi bagi kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Yang berikutnya adalah kegunaan rekreatif, yaitu kegunaan sejarah sebagai kisah dapat menjadi hiburan yang segar melalui sejarah yang menarik bagi pembaca dan tentunya. Mengulangi, penggunaan yang berikutnya adalah kegunaan edukatif, yaitu kegunaan sejarah sebagai edukatif atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialami sendiri, melainkan juga dari generasi sebelumnya. Manusia melalui belajar dari sejarah dapat
mengembangkan potensinya. Kesalahan pada masa lalu melampau kesalahan sendiri maupun orang lain. Yang berikutnya adalah kegunaan rekreatif. Kegunaan rekreatif sebagai kegunaan rekreatif. Kegunaan sejarah sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar melalui penulisan kisah sejarah yang menarik, membaca dapat terhibur. Selanjutnya periode sejarah peradaban Islam. Yang pertama periode Islam pada masa klasik yaitu 610 sampai 120 Masehi. Yang kedua Islam pada masa pertengahan yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga adalah Islam pada masa modern yaitu 1800 sampai sekarang. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama yaitu Islam pada masa klasik. Masa klasik dalam periodisasi Islam yaitu masa di mana ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Ada juga yang mengatakan bahwa masa klasik yaitu masa di mana hijrahnya Rasulullah ke Madinah sampai masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad diutus sebagai Al-Quran, diutus dengan Al-Quran sebagai penyangga utamanya oleh karena masyarakat jahiliyah sangat menyukai dengan kesusastraan. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa sastra yang lazim dipakai masyarakat itu. Semua didasarkan yaitu untuk menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakatnya agar komunikatif untuk menantang dan mengukuli syair-syair jahiliyah. Setelah punya Rasulullah SAW, kepemimpinan diambil alih oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu oleh Abu Bakar hingga Ali, yang disebut sebagai masa Khulafaur Rasyidin. Berikut ini adalah urutan khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari 634 Masehi, 11 Hijriah. Yang kedua Umar bin Khattab, dia memulai memimpin 644 Masehi atau 23 Hijriah. Dan yang berikutnya adalah Utsman bin Affan 656 Masehi atau 35 Hijriah. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yaitu mulai 661 Masehi atau 41 Hijriah. Ya. Selanjutnya masih pada masa klasik. Ini pada tahun berikutnya yaitu 661 setelah para masa Khulafaur Rasyidin ini ada diteruskan oleh Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah dunia Islam banyak mencapai kemajuan selain berupa perluasan daerah Islam yaitu ekspansi ke daerah timur seperti Khurasan sampai ke sungai Oxus Afghanistan sampai ke Kabul. Begitu pula ekspansi ke barat seperti Afrika Utara, benua Eropa tahun 711, Spanyol, Prancis dan sebagainya. Kemajuan banyak dicapai dalam bidang agama, bidang pemerintahan, ekonomi, kebudayaan. Kemajuan tersebut terutama dipersembahkan pada pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu tahun 661 sampai 680 Masehi. Terus Abdul Malik ibn Marwan, terus dilanjutkan oleh Al-Walid ibn Abdul Malik dan Umar ibn Abdul Aziz yaitu 717 sampai 710 Masehi. Dan Hasib ibn Malik itu 724 sampai 743 Masehi. Yang berikutnya masih dalam masa klasik yaitu setelah Bani Umayyah diteruskan adanya masa Bani Abbasiyah yaitu 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Puncak kejayaan Daulah Bani Abbas terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid yaitu 1170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Dan anaknya yaitu Al-Ma'mun yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walau ada juga pemberontakan. Dan luas wilayah mulai dari Afrika hingga India. Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan penguasa yang paling kuat di dunia pada saat itu. Tidak ada yang menyamainya. Dalam hal kekuasaan wilayah yang diperintahnya dan kekuatan pemerintahnya serta ketinggian kebudayaan dan peradaban yang berkembang di negaranya. Adapun kemajuan yang diperoleh pada masa Abbasiyah meliputi kemajuan bidang pendidikan dan sains, terus kemajuan dalam bidang agama dan kemajuan dalam bidang filsafat. Selanjutnya kita beranjak pada periode masa pertengahan yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Abad pertengahan ialah tahapan sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun-tahun terakhir peruntuhan Daulah Abbasiyah sampai timbulnya bibit kebangkitan umat Islam yang diberikan terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu masa kemunduran, yaitu tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Dan itu adalah masa tiga kerajaan besar.
Pada fase kemunduran ini, tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang penuh diwarnai dengan perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen mazhabiyah antara Sunni dan Syiah, maupun sentimen etnis antara Arab dan Persia. Pada masa inilah dunia Islam terbelah, yang kemudian terparah dengan meluasnya pandangan bahwa pintu jihad telah tertutup. Sementara pemerhatian terhadap dunia ilmu pengetahuan melemah. Kekuatan Kristen di mana perang salib telah dimaklumatkan oleh pasukan Rufus II sejak dalam konsili Clermont tahun 1090 Masehi justru kian menekan dunia Islam. Nah, masa tiga kerajaan itu pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya atau masa klasik. Setelah berkembangnya tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Di antara ketiga kerajaan tersebut yang terbesar dan paling lama bertahan adalah Kerajaan Utsmani. Itu sebenarnya periode Islam pada masa modern, yaitu 1800 masih sampai sekarang. Runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani. Periode masa modern ini ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan Khilafah Utsmaniyah. Yang pertama adalah faktor internal, karena luas wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga hilangnya keadilan, banyak korupsi dan meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga adalah kehidupan istimewa yang bermegah-megahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang pada sebagian besar perangan Turki mengalami kekalahan. Adapun faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu munculnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki selama berbahasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kemudian ketika Turki mulai melemah, mereka bangkit untuk melawannya. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya bidang persenjataan. Turki selalu mengalami kekalahan karena mereka masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa telah menggunakan senjata yang lebih maju lagi. Periode Islam modern 1800 sampai sekarang masih ini. Periode modern ini dikenal sebagai era kebangkitan kembali umat Islam. Kekalahan demi kekalahan terutama ketika runtuhnya kerajaan Turki Utsmani tampaknya menyadarkan dunia Islam bahwa dunia barat telah mengalami kemajuan sedemikian tinggi yang takkan mungkin terlawan dengan mengendalikan kekuatan di berbagai aspeknya yang berbeda dalam keadaan lemah ketika itu. Dari sinilah muncul ide-ide pembaharuan yang bermaksud merekonstruksi keadaan dan kualitas umat Islam sehingga memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi ekspansi militer, politik imperialis, dan juga peradaban kolonial barat yang semakin pasif. Kesimpulan, perkembangan peradaban sejarah Islam pada abad pertengahan ini dilakukan melalui tiga jalan, yaitu melalui memperkenalkan Islam pada masyarakat Eropa. Ketiga jalan tersebut adalah jalan barat, jalan tengah, jalan timur. Perkembangan Islam mengalami dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya. Setelah berkembangnya kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, ada beberapa sektor penting yang muncul sebagai pengaruh perkembangan Islam di abad pertengahan, diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial, bidang budayaan, bidang pendidikan. Saran dari kami, ketika dapat meladani sikap intelektual dan sangat keislaman para khalifah. Yang kedua, kita dapat mengambil berbagai tauladan dari para khalifah. Yang keselanjutnya, kita dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam atau dijadikan pandang hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya, dengan melalui cara ini kita dapat membentuk nilai melalui pengambilan hikmah kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Demikianlah penyampaian kami terkait dengan sejarah peradaban Islam. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.